Ayo duduk yang rapi. Jangan ada yang keluar dari barisan. Yang rapi, duduknya yang rapi. Tolong jangan ada yang ke kamar mandi tuh. Masya Allah, terima kasih untuk tim Hadro atas penampilannya. Gimana, masih semangat gak nih kalian? Sampahnya yang buang ambil dulu, angkat dulu. Sebelum beralih ke acara berikutnya, ada pantun nih dari kajian, mau denger gak? Jangan lupa ya bilang cakep. Sarapan pagi makan roti, Cakep. siangnya makan sushi. Cakep. Jadikan sholawat sebagai obat hati, penenang untuk redamkan emosi. Masya Allah. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita menyaksikan penampilan, ini ada sedikit sambutan dari Ibu Hajah Nita, yang mana beliau insya Allah bulan depan akan purna bakti. Jadi dengarkanlah baik-baik, beliau adalah guru senior kita. Mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat dunia dan akhirat, dan tentunya menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Mari sama-sama. Oh ya, Bu Nita, kalian tahu nggak? Bu Nita hadir di sini menjadi guru di 149 dari tahun 1989. Sampai pensiun sekolahnya satu di sini. Mudah-mudahan sehat terus Ibu Hajah. Silakan Ibu Hajah. Semuanya tolong menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Ibu guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 149 Ibu Mulyaningsi, yang terhormat Kasatlam, yang terhormat Wakil dan staf, yang terhormat Pak Ustadz juga sudah datang, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 149, dan anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini kita bisa berkumpul
dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kesempatan ini Ibu juga mengucapkan terima kasih untuk menyampaikan, dan Ibu minta maaf kepada anak-anakku semua ya, dari kelas 7 sampai kelas 9, terutama kelas 9, walaupun Ibu baru ngajar kurang lebih 3 bulan. Ibu di kelas sering ngomel ya, sering marah, mohon dimaafkan ya nak ya. Ibu tidak ada dendam, itu tandanya sayang cinta terhadap kalian. Semoga kalian, apa yang kalian cita-citakan tercapai dan sukses mencapai nilai yang bagus ya. Untuk kelas 9, Ibu pesan kalian harus berubah. Sebenarnya kalian itu cerdas ya, harus lebih rajin lagi. Kalian tidak ada yang bodoh, malasnya itu dibuang ya. Kalian harus lebih rajin lagi untuk mencapai apa yang kalian cita-citakan. Kelas 7, kelas 8, semangat. Lebih rajin lagi. Walaupun tidak diajar sama Ibu, Ibu juga sering menegur kalian ya, mohon maaf ya. Untuk hari ini Ibu terakhir menjalankan tugas Ibu sebagai guru di SMP 149 Jakarta ini. Mohon pamit dan permisi. Sekali lagi, bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, ke seluruh keluarga SMP 149, Bapak Ibu guru dan semua karyawan keluarga besar SMP 149 Jakarta ini. Ibu tidak panjang lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nita atas sambutannya. Acara selanjutnya ada penampilan Hifzil Quran dari Al-Tahunisa kelas 8C, kami persilakan.
عليهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألا يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون من هو في ضلال مبين Sadaqallahul Azim. Terima kasih atas bisa. Acara berikutnya yaitu penampilan pidato dari siswa Mufida SK F kelas 7D. Kepada Mufida kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ahmad naik pesawat, turunnya di Lampung Barat. Jika engkau umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Sholawat serta salam kita kirimkan kepada orang yang paling baik akhlaknya, paling lembut tutur katanya, paling bijaksana pendapatnya. Sayyidul wujud, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 149
Ayo semuanya dengarkan dengan baik. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya membawakan tema tentang meneladani akhlak Rasulullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengenang kembali perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwahnya dan mengeluarkan kita dari masa-masa jahiliyah menuju zaman Islam yang diridhai Allah. Pernahkah kita memikirkan jika dulu Rasulullah SAW tidak berdakwah, hanya diam dan membiarkan umatnya berkecimpung di dalam dunia kebodohan, sehingga mungkin sampai saat ini kebodohan itu masih tertunaikan oleh diri kita sendiri. Minuman keras merajalela, pembunuhan di mana-mana, mereka bertindak semena-mena terhadap kaum miskin, bahkan mereka menyekutukan Allah dengan mereka menyembah berhala. Nauzubillahimin. Maka sepatutnya kita jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir serta mereka yang banyak berzikir kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu akhlak Rasulullah SAW yang patut kita tiru adalah kejujuran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya, hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran akan membawamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawamu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita yang hidup di zaman milenial ini terkadang sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Cek. Salah dianggap benar dan yang benar dianggap salah. Tuntunan menjadi tontonan dan tontonan menjadi tuntunan. Betul tidak? Ini terjadi karena sebagai umat Islam tidak bersungguh-sungguh menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupan, sehingga kita sering terjebak dalam kebiasaan akhlakul mazmumah dan melupakan akhlakul karimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasanya kejujuran merupakan bukti dari keimanan. Orang mukmin pasti jujur. Jika ia tidak jujur, maka hatinya sedang diserang oleh sifat munafik. Dan orang munafik itu di depan ia berkata iya dan di belakang ia berkata tidak. Rasulullah secara tegas mengatakan, ayatul munafiki salah
Demikianlah pidato dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Siang-siang ke Surabaya. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Demikianlah penampilan dari saya. Semoga bisa memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mufidah atas pidatonya. Acara selanjutnya adalah ceramah agama hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepada Ustadz Jamal SAG kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba tolong yang sebelah sana merapat ke sini. Cepat. Itu yang duduk di bangku. Pindah ke sini semuanya. Semakin cepat semakin baik. Ayo cepat. Pindah. Langsung duduk yang rapi. Ayo semuanya. Haikal rombongan. Pindah. Gali. Mohon izin Ustaz sebentar, biar Ustaz enak nyampainnya. Ini yang di depan, tolong tenang. Nah, duduk di situ nggak apa-apa. Depan perpus. Oke, langsung duduk. Duduknya di bawah, jangan di bangku. Duduknya di bawah. Rafa. Diam. Sekarang tolong diam semuanya. Diam suaranya, diam. Itu masih ada yang bersuara. Tolong gurunya bisa diem, dibantu anak-anaknya. Gurunya mendiamkan murid-muridnya juga. Yang putri terima kasih sudah diam. Nah, siap mendengarkan? Oke, semuanya tenang. Biar kalian ada hikmahnya, tolong dicatat apa yang beliau sampaikan. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nyender, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 149 Ibu Mulyani SPD, yang terhormat para wakil kepala sekolah, yang terhormat Ibu Bapak Kasatlan serta guru-guru sekalian dan anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama. Kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti menjalankan sunnah-sunnahnya. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah nabi terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi-nabi. Nah, anak-anak, kita lihat temanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneladani akhlak Rasulullah sebagai penguat karakter generasi muda yang religius. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya ngeri juga nih, judulnya meneladani akhlak. Kayak saya berakhlak banget ya. Saya jadi introspeksi diri. Apakah saya sebagai guru udah benar-benar berakhlak mulia seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu, saya mau tanya anak-anak sekalian, apa yang kira-kira ingin kalian inginkan dari ceramah saya? Halo, saya mau bertanya, ada yang mau maju kagak? Kira-kira materi akhlak ini, anak-anak, apa yang kalian inginkan dari saya? Sikap apa dan bagaimana yang kalian inginkan dari saya? Halo, siapa yang mau maju? Hah? Halo, halo. Ayo, yang pakai topi udah. Aduh. Halo, kira-kira mana dia? Akhlak, ya? Ya silakan. Jadi yang kalian inginkan dari ceramah saya apa nih? Kira-kira coba. Oi. Tadi yang ceramah mana tuh? Ya. Wah. Alhamdulillah. Bagaimana nih? Ya, jadi apa yang kalian inginkan dari ceramah saya tentang akhlak gitu? Tadi yang ceramah mana ya? Halo. Yang ceramah. Ya, yang ceramah. Yang laki yang paling gede. Kamu ini dia. Siapa namanya dia? Nah, dia kayak Arab itu. Coba apa? Kira-kira. Ya udah deh. Wah, gimana nih? Ntar saya ngadu sama siapa Rifki ya. Ntar saya ngadu nih sama Pak Rifki. Anaknya gak mau maju. Coba. Udah ya. Ya. Ya silakan. Nah, jangan malu-malu. Di SMP 202 begitu. Anak-anak sekalian, ayo. Apa yang kamu harapkan dari ceramah saya ini tentang akhlak? Hah? Waduh. Ayo. Sudah. Kalau di SMP 202 tadi saya ceramah, saya bilang orang murid saya sendiri, ya katanya Pak Jamal kalau menerangkan jangan bertele-tele. Ya Pak Jamal hendaknya begini dan begitu. Alhamdulillah murid saya bisa ngomong ya. Anak-anak
sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, suku Aus dan suku Khazraj selalu berantem perang mulu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyatukan antara suku Khazraj dengan suku Aus, menyatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ini suatu prestasi yang sangat tinggi, suatu prestasi yang tiada tanda tandingannya anak-anak. Karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah, Nabi sudah didengar oleh kaum Ansar di Madinah bahwa Nabi adalah seorang yang benar-benar berakhlak mulia. Halo, ntar saya suruh, oi, yang pada bercanda aja nih. Ntar kalau saya suruh maju gimana? Jawab ya. Nah, dari suku Khazraj dan suku Aus ya, itu selalu berperang. Nah, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka bersatu. Nabi menyatukan kaum Muhajirin, kaum Ansor, penduduk pendatang dengan pribumi, karena memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiada tara tandingnya. Rasul menjadi seorang anak yang soleh dan soleha. Solehah. Rasul menjadi anak yang teladan, menjadi orang tua yang teladan, menjadi seorang pemimpin yang teladan. Khuluquhu Al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Berarti Nabi memiliki akhlak yang sangat sempurna. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pemaaf. Anak-anak bisa memaafkan? Benar. Saya juga kadang-kadang lalu lah inilah masalah akhlak ya. Memaafkan, saling memaafkan. Khuzil afwan, hendaklah kita saling memaafkan. Kira-kira dosa kita sama guru banyak gak? Banyak ya? Dosa kita sama teman banyak gak? Dosa kita sama orang tua banyak tidak? Oleh karena itu kita introspeksi diri, suka memaafkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemaaf. Hinaan dan fitnah, caci makian dibalas dengan doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kalah setelah perang Uhud mengalami kekalahan, Nabi tidak marah-marah dengan sahabatnya. Dengan para sahabatnya tidak marah, padahal sahabatnya telah melanggar aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di bawah pohon kurma. Nabi bersandar, datanglah si Datsur. Apa kata Datsur? Ya Muhammad, siapakah yang membelamu dari pedangku ini? Apa kata Rasulullah? Allah. Siapa Muhammad? Allah. Siapa Muhammad? Allah. Maka tiba-tiba saja tangannya si Datsur menjadi lemah, kayak orang setruk lemes. Jatuhlah pedangnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya. Hai Datsur, siapa yang membelamu dan pedangmu ini? Kata Datsur, kalau bukan engkau memaafkan, tidak selamat aku ya Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Si Datsur pulang ke kampungnya. Si Datsur masuk Islam, mengajak kaumnya untuk beragama Islam. Hebat tidak? Mau jadi orang hebat? Suka memaafkan orang lain. Kesuksesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang
yang pemaaf hinaan dan fitnah dibalas doa. Malaikat saja berkata, ya Muhammad, mintakan saja agar mereka ditimpakan musibah, agar mereka diazab seperti umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Kata Nabi, aku diutus adalah menyempurnakan akhlak. Aku diutus bukan untuk memintakan azab. Malah Nabi mendoakannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk karena mereka tidak mengetahui. Anak-anak sekalian, boleh jadi mereka membantah, menentang saya. Mungkin insya Allah mereka akan, anak cucu mereka akan masuk Islam. Dan kenyataannya anak-anak sekalian, Islam berkembang begitu pesat. Ya, Islam berkembang begitu pesat. Anak-anak, Nabi Musa alaihissalam menyeberangi lautan, menyeberangi laut merah, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nabi Yahya, Nabi Zakaria mati terbunuh. Di mana? Di mana coba? Di hutan. Oh, pintar. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya terbunuh dikejar-kejar ke hutan. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar akan disalib. Allah selamatkan, Allah angkat. Tapi dari para nabi-nabi tersebut, anak-anak sekalian yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maaf, yang paling berhasil adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Orang Yahudi, anak-anak beragama Yahudi begitu. Sebetulnya bukan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Orang Nasrani sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Isa juga sama, yaitu ajaran tauhid, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tapi mereka menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi anak-anak yang paling berhasil adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 1000 tokoh yang ada maka dipilih-pilih oleh orang non-muslim, ya, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang nomor 1 yang paling berhasil dalam membina akhlak, menyebarkan agama Islam. Halo, udah makan belum? Belum? Kasihan banget. Yang mudah-mudahan dengan maulid ini selalu disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dibanyakin duit kita. Lagiran duit kenceng ya. Ya, dibanyakin duit kita. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain akhlak yang mulia, jangan lupa apa nada? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ibadah sholat. Ibadah apa? Karena sholat itu tiang agama. Ibarat rumah, kalau tidak ada tiangnya bagaimana? Roboh. Di lain hadis dikatakan bahwa sholat itu rasul ibadah, kepalanya ibadah. Anak-anak saya tanya, kalau orang tidak ada tangannya, hidup tidak? Hidup ya? Tidak ada tangannya, tangannya buntung, masih hidup kan? Orang tidak ada kakinya, masih hidup kan? Orang matanya buta, masih hidup kan? Masih. Orang tidak mendengar, tuli, masih hidup? Tapi kalau orang tidak ada palanya, bagaimana? Umpama datang ke rumah Bapak Riki Irawan tengah malam,
Ada orang memberi salam, Assalamualaikum. Jawab. Orang datang ke rumah kita mengucapkan salam, kita buka pintu. Begitu kita lihat tangannya, yang kanan membawa pisang sunpress, tangannya yang kiri membawa durian. Tapi begitu kita buka, kita lihat kepalanya kagak ada, bagaimana coba? Begitu dia bilang Assalamualaikum, kita buka, kepalanya tidak ada, bagaimana? Kamu lari apa? Kamu bagaimana mengaku Islam kalau tidak sholat? Ya, Islam KTP katanya ya. Sebab kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang. Beribadah kepada Allah terutama adalah sholat. Sholat, ya. Kalau sholatnya beres, insya Allah yang lain-lainnya juga beres. Awwalu ma yuhasabu, yang pertama yang dihisab pada hari kiamat min amalil abdi, dari amal ibadah manusia adalah ibadah sholat. Jangan sholatnya kesiangan, ya. Zuhurnya kerepotan, asarnya kecapean, maghrib masih di perjalanan, isya masih ketiduran. Ada yang begitu? Ada ya? Mungkin banyak. Jadi subuh kesiangan, zuhur kecapean, asar kerepotan, maghrib di perjalanan, isya ketiduran. Aduh, emang dia kagak sholat, masya Allah. Ngaku Islam harus sholat. Sebab alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang gaib. Anak-anak sekalian, orang yang bertakwa pertama iman kepada yang gaib. Siapa itu yang gaib? Siapa yang gaib? Yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala maha gaib. Dia menciptakan gaib-gaib lainnya, yaitu malaikat, jin, alam barzah, surga neraka adalah gaib. Kemudian kalau kita beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, hendaklah kita buktikan. Buktinya apa? Yaitu sholat. Ya, sholat sebagai bukti kita beriman kepada Allah, beriman kepada gaib-gaib lainnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat. Sholat ibaratnya merupakan kwitansi kita bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menafkahkan hartanya di jalan Allah sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, karena waktunya udah siang kali ini ya. Apa? Saya rasa jam berapa ini ya? Ada jam 11. Enggak ada. Anak-anak diterusin? Terusin. Saya takut panas juga. Baru jam 9. Belum sore, masih siang. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak yang mulia hendaklah diawali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anak-anak mau masuk surga? Mau masuk surga? Mati dulu. Kita mau masuk surga mati dulu ya. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata, anak-anak kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Yang tidak mau adalah orang yang tidak mau sholat. Tuh. Jadi sekali lagi, sholat itu penting. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti mendirikan agama. Barang siapa yang tidak sholat, berarti merobohkan agama. Halo? Sabar ya. Saya juga jadi bingung nih. Pada ngobrol aja nih. Emang enak. Nah, anak-anak, kita kembali dengan meneladani akhlak Rasulullah sebagai penguat karakter generasi muda yang religius. Anak-anak, pemuda yang religius, yang bagaimana sih? Hah? Yang suka sholat, ya, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, suka pacaran. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu salat itu wajib? Puasa? Zakat? Wajib. Berbakti kepada orang tua? Pacaran? Ntar tanya sama gurunya ya, guru agama, apa hukumnya pacaran gitu ya. Kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jadi jangan suka pacaran, karena kata Allah jangan dekati zina. Inallah itu mendekat perbuatan fahisyah, perbuatan yang buruk. Halo? Ya, halo. Kita kan dibiasakan baca Quran, berdoa, bertahlil, berzikir. Mudah-mudahan membentuk karakter pribadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka kita jaga pergaulan dengan baik. Ya, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dari peringatan Maulid ini, mudah-mudahan kita berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua, dan yang paling penting ibadah, terutama ibadah sholat. Pergaulan antar sesama kita, mudah-mudahan kita dapat menjaga diri, tidak melampaui batas, tidak tergoda oleh bujukan-bujukan yang tidak baik, tidak ikut-ikutan merokok, lama-lama merokok, apa bisa aja ya terbawa narkoba dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu dapat kita jaga semua agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sekian apa yang dapat saya sampaikan. Karena waktunya udah panas, saya juga mohon maaf karena saya datang sini agak terlambat, tidak sesuai dengan janji ya. Ada sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apa yang dapat saya sampaikan, kalau benar baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan memang keterbatasan ilmu pengetahuan saya.
Akhirnya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, disehatkan badan kita, dijadikan kita menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin alaihi wa insyaallah minal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuwafiqu wa huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa fil jannati ru'yatah wa murafaqatah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang bergerak dulu. Sama. Demikianlah rangkaian acara Maulid Nabi yang telah kita laksanakan hari ini. Semoga menjadi hikmah dan teladan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami berdua selaku WFC hari ini mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih atas perhatiannya kepada hadirin sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.